Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Meina Indrianti. Saya konsultan nutrisi dan kesehatan. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan bagaimana cara mengatur pola makan yang baik dan sehat. Pada umumnya, yang kita kira, yang biasa orang-orang pikirkan ketika menurunkan berat badan adalah hanya dengan mengurangi porsi makan tanpa memikirkan kalori-kalori yang sebenarnya dibutuhkan oleh tubuh. Misalnya mengurangi asupan karbohidrat, hanya makan buah-buahan saja, atau mengurangi porsi dari jumlah makanan yang dia melewatkan sarapan, makan siang, ataupun makan malam. Anggapan itu semua adalah keliru, sehingga pada waktu yang telah ditentukan, kita tidak berhasil mendapatkan berat badan tubuh yang ideal. Justru kita malah akan mengalami kejenuhan dalam menurunkan berat badan kita. Apa sih yang menjadi prinsip atau tekad kita untuk membulatkan niat agar mendapatkan keberhasilan dalam menurunkan pengelolaan berat badan? Kali ini saya akan memberitahukan sedikit tips bagaimana agar kita berhasil dalam menurunkan berat badan kita. Prinsip yang pertama yang harus selalu kita ingat adalah ketika kalori masuk lebih banyak daripada kalori yang kita keluarkan, maka itu akan menjadi fat. Sedangkan ketika kalori yang keluar lebih banyak daripada kalori yang masuk, itu akan terjadi loss fat. Mudah bukan? Maka dari itu kita semua akan bisa mendapatkan berat badan atau tubuh yang ideal dengan tingkat kesehatan yang prima. Semua itu jika dilakukan dengan komitmen yang tinggi, maka berat badan kita akan menjadi lebih stabil dan terkunci. Itu semua yang akan kita inginkan bersama dalam keberhasilan sebuah pengelolaan berat badan. Lalu, langkah apa saja yang menjadi pola makan pada pengelolaan berat badan program Mentor Diet kali ini? Yang pertama, tidak perlu membuat diri Anda merasa lapar. Yang kedua, pilih makanan atau nutrisi yang sehat dan seimbang. Lalu, makanan-makanan yang bervariasi bisa menjadi alternatif pilihan Anda. Kemudian, pilih makanan yang sehat dan sederhana tapi powerful. Mudah dan menyenangkan, bukan? Mendengar semuanya, ada 3 peraturan penting yang harus diikuti dalam program penurunan berat badan ini. Peraturan yang pertama yaitu membiasakan diri untuk membangun makan sehat dengan tidak melewatkan 3 porsi makan dan 3 prinsip pola makan, yaitu ada burning food, ada storing food, dan ada protecting food. Untuk burning food sendiri adalah golongan makanan yang bersifat membakar. Untuk burning food dibagi menjadi 2, dari protein nabati dan protein hewani. Untuk golongan protein nabati terdiri dari sayur mayur seperti selada, asparagus, brokoli, kol, bayam, ataupun olahan kedelai seperti tempe dan tahu. Untuk protein hewani bisa terdiri dari ikan atau daging. Nah, untuk ukuran di porsi dalam piring kira-kira 1 kepal tangan. Untuk storing food bersifat makanan penyimpan. Dia terdiri dari biji-bijian, sereal atau gandum, dan pasta dengan ukuran kurang lebih setengah tangkup tangan. Kemudian ada protecting food atau jenis makanan pengikat. Makanan ini terdiri dari buah dan sayur mayur. Dan untuk protecting food atau makanan pengikat, dia terdiri dari jenis makanan yang berisi buah-buahan dan sayur mayur dengan ukuran 1 ukuran tangkupan penuh. Jadi, pada prinsipnya, dalam Mentor Diet kali ini ada 3 hal yang harus ditekankan, yaitu mengurangi karbohidrat, mengurangi minyak, dan mempertahankan protein. Untuk peraturan yang kedua, yaitu memilih kelompok golongan makanan sehat. Aturan yang pertama yaitu kita memiliki 3 zona, yaitu zona merah, zona kuning, dan zona hijau. Zona-zona tersebut prinsipnya sama seperti traffic light. Ketika zona merah, kita harus berhenti atau kita harus menghindari makanan-makanan tersebut. Kemudian, untuk zona yang kuning, kita harus hati-hati, istilahnya
membatasi, tidak boleh banyak-banyak. Dan untuk zona hijau, kita boleh mengkonsumsinya dalam sehari-hari kita makan. Pada zona merah, hindari konsumsi makanan berlebih pada makanan-makanan yang banyak mengandung lemak dengan kadar yang tinggi, garam dengan kadar yang tinggi, dan gula dengan kadar yang tinggi. Pada zona ini, makanan-makanan dimasak dengan cara dibakar, dimasak menggunakan api yang cukup besar hingga menyerap begitu banyak minyak di dalam makanan tersebut, atau digoreng hingga kering menjadi keripik atau crispy. Untuk golongan makanan apa saja sih yang ada pada zona merah ini yang harus kita hindari? Yang pertama, pada kelompok biji-bijian seperti olahan popcorn, pizza, roti mentega, mie instan, pangsit, donat, ataupun roti keju. Kemudian untuk sayuran adalah sayuran-sayuran yang digoreng. Kemudian untuk buah-buahan adalah buah-buahan yang instan seperti buah kaleng, buah-buah yang dikeringkan. Kemudian untuk golongan ikan, daging, dan telur itu terdapat pada kuning telur, daging sapi yang direbus, hotdog, ayam goreng. Untuk susu, olahan-olahannya bisa terdiri dari keju, es krim, atau produk seperti Yakult. Untuk minuman yang harus dihindari adalah minuman-minuman berkarbonasi tinggi seperti minuman-minuman bersoda, minuman-minuman berperisa buah, atau sejenis minuman isotonik. Untuk makanan-makanan yang lain sudah banyak diketahui bahwa ketika burger, keripik kentang, permen, coklat, es krim, ataupun snack ringan itu sangat dihindari. Itu berada pada zona merah. Selanjutnya pada area zona kuning. Makanan-makanan apa saja sih yang tergolong pada zona kuning ini? Pada zona kuning, makanan-makanan ini baik untuk kesehatan secara umum, namun masih terdapat beberapa kandungan seperti gula dan garam, namun tidak terlalu tinggi. Kemudian, jenis makanan pada zona kuning ini bisa dicontohkan pada zona makanan yang seperti asinan, gorengan, atau makanan yang dipanggang. Contohnya, makanan-makanan yang terdapat dalam biji-bijian, misalnya biskuit crackers, biskuit dengan serat yang tinggi, ataupun kue. Nah, pada sayuran biasanya terdiri dari sayuran-sayuran kering atau sayuran yang diasinkan. Untuk buah tergolong pada jus. Kenapa jus? Karena jus mengubah daripada konsentrat buah itu sendiri. Ada kadar tambahan misal susu ataupun campuran dari gula. Untuk ikan, daging, dan telur biasa tergolong dalam misalnya sayap ayam, bakso, telur rebus, telur goreng, daging cincang ataupun ikan cincang. Untuk susu yang biasa berperisa ataupun yogurt. Untuk dalam bentuk olahan kacang bisa digolongkan dalam makanan tofu. Untuk minuman yang rendah gula seperti teh, kopi, susu. Untuk makanan lain bisa tergolong dalam makanan agar-agar, cincau, ataupun jamur. Kemudian, pada zona hijau, tergolong makanan yang fresh, natural, dan tidak mengandung banyak MSG atau bahan pengawet. Makanan ini tergolong dalam makanan-makanan yang diolah dengan cara di-steam atau dikukus, dimasak dengan api yang sedang, direbus, ataupun dibekukan. Untuk makanan-makanan yang tergolong dalam zona hijau dari kelompok biji-bijian seperti gandum, roti, mie, ataupun nasi merah. Untuk sayuran bisa terdiri dari segala jenis sayuran. Untuk buah-buahan juga segala jenis buah-buahan. Kelompok ikan, daging, dan telur bisa ikan, daging, seafood, ayam, dan bebek, tapi tanpa kulit, udang, dan putih telur. Untuk susu bisa terdiri dari susu tanpa lemak, susu rendah lemak, dan susu kental manis. Untuk kelompok kacang bisa dari susu kedelai. Dan untuk minuman-minuman yang dianjurkan dalam zona hijau adalah air tawar, air mineral, minuman bebas rasa ataupun tanpa bahan pengawet dan tanpa gula. Untuk makanan yang lain-lain bisa dikelompokkan dalam jelly, cincau, ataupun jamur putih.
Untuk aturan yang ketiga, hendaknya kita perlu mencatat semua makanan yang kita makan ke dalam Food Dietary Record. Mengapa kita perlu melakukan itu? Yang pertama, kita menjadi mengetahui tolak ukur kita dalam keberhasilan program penurunan berat badan. Yang kedua, memonitor makanan yang masuk dan menemukan masalah dari solusi setiap penurunan berat badan kita. Yang ketiga, membantu kebiasaan makan sehat. Dan yang keempat, kita bisa mendapatkan ukuran tubuh kita secara akurat, terdiri berat badan, lemak tubuh, dan lingkar tubuh. Setelah kita bahas semua pola makan yang harus kita lakukan dalam menjaga berat badan kita selama program penurunan berat badan ini, saya akan berikan sedikit tips bagaimana agar kita tetap bisa menjalankan program diet tersebut dalam sehari-hari. Yang pertama, jangan pernah lewatkan makan, termasuk sarapan, makan siang, dan makan malam. Untuk sarapan, biasakan kita makan di bawah jam 7 pagi. Kemudian untuk makan siangnya, biasakan makan pada tepat waktu pada pukul 12 hingga pukul 1 siang. Kemudian untuk makan malamnya, jangan sampai kita melewatkan makan malam di bawah pukul 7 malam. Untuk masing-masing makanan yang telah kita pilih, sebaiknya kita memakannya secara pelan-pelan agar makanan yang masuk ke dalam pencernaan kita bisa mendapatkan sinyal kenyang dan tidak berlebihan saat kita memakan. Kemudian cukupkan minum air putih mineral setiap hari kurang lebih 6-8 gelas. Lalu pilihlah makan-makanan yang segar, utuh, rendah lemak, dan sayur-sayuran yang segar. Kemudian hindari cara memasak dengan cara digoreng. Demikianlah tips-tips yang dapat saya berikan. Semoga dapat bermanfaat untuk Mindayers semuanya, dan salam sehat.